Hai, minasan, konbanwa, otsukaresama desu. Melanjutkan kelas ya pada hari ini. Jadi ini adalah kelas kedua. Jadi saya kali ini akan membahas satu soal JLPTN 5 yang dimana kita kali ini akan memasuki soal ketiga ya. Yang dimana 1 dan 2 sudah dibahas sebelumnya. Jadi bagi kalian yang ingin melihat pembahasannya bisa langsung dicek di akun YouTube saya yang bisa kalian akses melalui bio. Dan nomor 3 cukup panjang ya soalnya, namun ya tidak masalah. Ayo kita baca bersama-sama. Hai, ja minasan issho ni yomimashou. Hai, 3番 Honda. Hai, Honda desu. Kitayama. Kitayama Hanako desu. Sumimasen. Nani 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 nani. Honda. Hai, ちょっと待ってくださいね。はい、sekali lagi. 3番 Honda. Hai, Honda desu. Kitayama. Kitayama Hanako desu. Sumimasen. Nani 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 nani. Honda. Hai, ちょっと待ってくださいね. Hai, sekarang kita tulis dia. Jadi bagi kalian yang telah mempersiapkan alat tulis, ayo kita tulis bersama-sama sambil belajar kanji di sini ya. Hai. 3番. Kita punya Honda ya. Honda. Ayo kita tulis kanji Honda ya. Jadi 1 2 3 4 5. Ini adalah Hong. Kita punya 1 2 3 4 5. Honda. 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 Yang dimana di sini dia berdialog ya dengan tulisan. Hai, Honda desu. Hai, Honda desu. Jadi sekali lagi 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Honda desu ya. Hai, Honda desu. Lalu dibalas dengan seseorang bernama Kitayama ya. Kita tulis Kitayama. 1 2 3 4 5. Gomenasai, enggak kelihatan ya. Mohon maaf sekali, saya tulis di sini ya. 1 2 3 4 5 ya. Kayak gini. Kita hampir enggak kelihatan lagi. Mohon maaf. Kita Yama ya. Ini kanji Yama. 1 2 3 ya. Kita punya gomenasai, kurang panjang ya. Kita punya kita Yama ya. Kitayama di sini yang dimana dialognya itu adalah Kitayama Hanako desu. Jadi sekali lagi 1 2 3 4 5. Kita Yama 1 2 3. Kitayama Hanako 1 2 3 4 5 6 7. Hana dan ko 1 2 3 ya. Kitayama. Kitayama Hanako. Hanako. Kitayama Hanako desu ya. Kitayama Hanako desu. Kalimat selanjutnya sumimasen. Sumimasen. Koma nani 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 di sini ya. Oke. Kitayama Hanako desu. Sumimasen. Nani 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 nani. Lalu Honda-san menjawab,
Honda. Honda sang menjawab, hai. Hai. Chotto matte kudasai ne. Chotto. Chotto. Matte ya, kita tulis kanji matte di sini ya. Hai, ishoni kakimashou. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hai. Matte. Chotto matte kudasai. Kanji kudasai. Hai, kita tulis bersama. 1 2 3 4 5 6 1 2 3. Ini aja 1 2 3, mohon maaf, dan sai. Kuda. Ya. Matte kudasai ne. Hai. Kita punya Honda. Hai. Chotto matte kudasai ne. Ya, kita punya di sini dari yang pertama Honda. Hai, Honda desu. Kitayama Hanako desu. Sumimasen. Nani. Honda. Hai, chotto matte kudasai ne. Gitu. Dan terdapat 4 pilihan di sini ya. Yang juga lumayan panjang. Jadi ya kita tulis saja, tidak apa. Yang pertama adalah Hiroko-san o onegai shimasu. Hiroko-san o onegai shimasu ya. Onegai, kanji onegai kita tulis o negai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Hai, negai. 1 2 onegai shimasu ya. Hiroko-san o onegai shimasu. Yang kedua, Hiroko-san o kudasai. Hiroko-san o kudasai. Tadi kita sudah belajar kudasai, kita tulis lagi di sini ya. 1 2 3. Kudasai. Ya. Hiroko-san o kudasai. Yang ketiga, Hiroko-san to hanashimasu ka? Hiroko-san to hanashimasu ka? Kanji hanashimasu ya. Kakimashou. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hana shi masu ka? Hiroko-san to hanashimasu ka? Hana ya. Hiroko-san to hanashimasu ka? Dan yang terakhir, Hiroko-san to hanashimasen ka? Hiroko-san to hanashimasen ka? Sama kanjinya ya, seperti yang di atas. Sekali lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hana shi ma se ka? Hiroko-san to hanashimasen ka? Baik, akhirnya hampir 10 menit dan akhirnya semua tertulis. Mohon maaf. Baik, pertama kita harus artikan satu persatu ya. Yang pertama Honda.
ini merupakan nama orang ya. Honda ini adalah nama orang. Jadi, hai, ya, ya Honda des, ya Honda di sini, anggaplah kayak gitu. Atau saya adalah Honda gitu ya. Saya Honda. Nah, begitu ya. Hai, saya Honda. Lalu Kitayama di sini. Ah, Kitayama Hanako des ya. Jadi di sini juga konteksnya adalah memperkenalkan diri ya. Ah, Kitayama Hanako des. Ya, gitu ya. Ada ekspresi di sini ketika baru kita menerima telepon kan, akhirnya nyaut gitu. Gitu. Kitayama Hanako des, saya adalah Kitayama Hanako gitu ya. Sumimasen bisa kita artikan sebagai maaf, atau juga ada kalanya dia berarti permisi ya. Maaf atau permisi. Ya, permisi nani itu. Lalu di sini Honda-san menjawab, "Hai lagi ya. Chotto matte kudasai ne." Gitu ya. Chotto itu artinya sedikit atau sebentar. Jadi sesuatu yang kuantitasnya itu atau jumlahnya itu sedikit ya, kayak gitu. Itu artinya chotto. Lalu kita punya matte kudasai ya, yang dimana ini merupakan sebuah pola kalimat ya, dari bentuk te ditambah kudasai ya. Te kudasai ya. Te kudasai di sini adalah kata kerjanya ya. Kata kerjanya adalah yang ini. Jadi kata kerjanya itu kita ubah ke bentuk te lalu ditambahkan kudasai ya. Yang berarti tolong ya. Ya, jadi tolong. Tolong kata kerja. Yang dimana ini kita punya te di sini, mate. Yang dimana akarnya itu adalah machimas ya. Machimas. Machimasu ya. Machimas ya. Dari machimas ini kita ubah ke bentuk te di sini ya. Kenapa dia bisa berubah ke bentuk te? Karena susunan yang ada i cirinya, i, ci, dan ri ya. Aimas bertemu, ci, machimas yang tadi atau mochimas membawa, dan ri, kaerimas gitu. Dia kita kita hapus lalu kita ubah dia ke te. Ada su kecil di sini ya, te. Jadi machimas, ci-nya kita hapus lalu kita ganti menjadi te ya di sini ya. Ya. Matte kudasai, yang dimana machimas ini berarti tunggu. Ya, menunggu. Jadi ini adalah bentuk perintah atau tolong ya, memohon juga ya. Jadi di sana kita bisa langsung lihat, chotto matte kudasai. Tolong tunggu sedikit, bukan tunggu sebentar ya. Karena itu waktu ya. Ne di sini ya. Itu untuk memperhalus akhiran ya, yang berarti ya gitu ya. Sehingga chotto matte kudasai ne. Jadi tolong tunggu sebentar ya gitu. Itu maksudnya ya. Oke. Dan di sini kita bisa melihat konteksnya di sini adalah ketika ada seseorang itu ingin memohon kepada orang lain untuk memanggilkan seseorang untuk diajak berbicara gitu ya. Orang yang dimaksud itu untuk berbicara gitu ya. Yang dimana di sini ketika kita lihat jawaban di sini ada Hiroko-san gitu ya. Berarti ada jadi Kitayama Hanako di sini, dan kayaknya ada sesuatu, ada kaitannya dengan Hiroko-san ini, yang dimana dia akhirnya ngomong karena kebetulan Honda yang menyaut di sini, Honda saya yang menjawab, akhirnya dia minta tolong sesuatu nih kira-kira dengan si Honda ini ya. Yang dimana kalau misalnya kita lihat dari jawabannya masing-masing nih ya. Yang pertama, Hiroko-san o onegai shimasu ya di sini. Yang dimana ini merupakan standar ketika kita menelpon di Jepang ya. Ketika kita menelpon di Jepang atau kita meminta seseorang untuk memanggilkan seseorang yang kita ingin ajak bicara gitu ya. Standarnya di sini adalah ketika kita memohon sesuatu
memohon orang tersebut itu untuk memanggilkannya untuk kita. Itu standarnya itu seperti ini. Jadi nama orang ya, nama orang tinggal ditambah onegai shimasu gitu ya. Orang ditambah onegai shimasu. Mau pakai o atau enggak juga itu balik ke kalian. Jadi silahkan panggil kayak gitu ya. Jadi anggaplah saya nih ngomong sama saudara B gitu kan, minta tolong panggilin saudara C dong kayak gitu. C sango onegai shimasu gitu. Oke, atau enggak kita pingin ngomong sama atasan gitu, bisa onegai shimasu di sini ya. Jadi nama orang. Jadi ketika kita memohon orang lain itu untuk meminta kayak gitu, onegai shimasu dia pilihannya. Lalu apakah nomor 1 ini dia benar? Ayo kita lihat yang lain dulu ya. Kita yang punya yang kedua di sini adalah Hiroko sango kudasai. Hiroko sango kudasai. Nah, kudasai itu bukannya artinya juga memohon ya, kayak gitu ya, meminta orang untuk melakukan sesuatu kepada kita ya, kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara makna, onegai shimasu itu kita artikan sebagai mohon ya. Mohon ya. Jadi onegai shimasu itu berasal dari katanya, akarnya itu adalah negai yang artinya permohonan, atau kata kerja negai mas yang artinya memohon ya. Mohon. Jadi kita memohon ya. Jadi kita memandang orang lain itu lebih tinggi daripada kita, di mana kita tuh seolah-olah tidak berdaya kan. Jadi maksudnya itu kita tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan, sehingga kita akhirnya minta tolong kepada orang lain yang kita tinggikan statusnya itu untuk melakukan sesuatu kepada kita. Seperti itu kan. Dan kudasai ini juga artinya juga memberikan sesuatu kepada kita ya. Ya. Kudasai itu memiliki makna tolong beri saya. Ya. Tolong beri saya di sini. Oke. Yang dimana ketika kita meminta seseorang untuk memberikan kita ya, jadi ada makna beri di sini, bukan mohon ya. Kelihatan kan perbedaannya mohon sama beri. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, itu biasanya tuh kita meminta kepada seseorang tuh yang statusnya itu mungkin bisa jadi setara atau lebih di bawah kita ya. Bisa jadi ketika kita datang ke toko atau restoran, ketika kita minta kepada pelayannya, pelayan tolong minta menunya dong gitu. Menu wo kudasai gitu ya. Menu onegai shimasu juga bisa, dan tentu ini lebih sopan ya, seperti itu. Tapi bukan berarti kita ketika kita bilang kudasai ke pelayan itu tidak sopan, tidak. Karena sekali lagi kita lihat status kita sebagai pelanggan ya, yang bisa dianggap sebagai kutipannya itu adalah pelanggan ada raja ya gitu. Ya. Jadi ketika kita meminta kudasai gitu kepada pelayan itu tidak masalah ya. Dan atau ketika kita di toko gitu bersama pramuniaganya kayak gitu, koreo kudasai gitu. Itu juga bisa seperti itu. Dan kudasai ini biasanya juga kita berikan kita gunakan ketika saya sebagai guru, anggaplah contoh itu kepada murid gitu. Karena saya guru itu status saya ada di atas murid, otomatis saya akan menggunakan kudasai kepada murid-murid saya yang statusnya itu di bawah saya kan, seperti itu. Ini juga berterima. Tapi bukan berarti ini mutlak dia kasar atau gimana, enggak. Jadi kita minta tolong seperti yang tadi nih. Mate kudasai ne, maka apakah itu artinya Honda sang itu kasar kepada Kitayama sang? Enggak sama sekali. Jadi ini kita juga dalam konteks sopan juga, dan ini juga masih digunakan. Namun ya itu kembali lagi kapan kita menggunakannya. Itu ya tergantung dari mana konteksnya ya. Tapi sekali lagi ketika kita meminta orang untuk melakukan sesuatu, untuk memohon juga, itu kita bisa pakai kudasai ya, dan konteksnya juga masih dalam konteks formal di sini. Desu ka? Lalu apakah itu kita bisa pakai ketika menelpon atau minta seseorang gitu? Tentu saja itu tidak sopan. Oke, bisa digunakan tetapi tidak sopan. Jadi ketika kita katakan kita Yamaha nako desu, sumimasen, Hiroko sango kudasai kayak gitu. Jadi secara tidak langsung juga kita bisa katakan seperti tolong berikan saya itu si Hiroko-san, seperti itu. Apakah itu sopan? Ya tidak. Apakah bisa digunakan? Tentu secara tata bahasa bisa digunakan gitu. Oke, berarti nomor 2 nih lolos uji ya. Secara tata bahasa lolos uji. Lalu kita lanjut ke nomor 3 di sini. Kita punya Hiroko-san to hanashimasu ka? Ya. Jadi Hiroko-san to hanashimasu ka? Jadi apakah hanashimasu berarti berbicara ya? Apakah akan berbicara
dengan saudara Hiroko, kayak gitu ya. Apakah akan berbicara dengan saudara Hiroko? Maka kalau misalnya kita lihat konteksnya di sini, saya Honda, Kitayama Hanako des, ya, saya adalah Kitayama Hanako. Permisi, apakah akan berbicara dengan saudara Hiroko, kayak gitu ya. Mungkin bisa ya dipakai ya, mungkin bisa ya dalam konteks-konteks tertentu, tetapi kebetulan Honda Sang mengatakan hai di sini ya. Tapi ada choto mate kudasai ne di sini, itu menunjukkan bahwa sepertinya dia tidak akan ngomong sama si Hiroko sih gitu, tapi lebih ke memastikan bahwa keberadaan Hiroko itu ada atau enggak ya, seperti dengan choto mate kudasai ne kayak gitu. Sehingga to hanashimasu di sini dikatakan sebagai jawaban itu mungkin tapi dalam konteks ini karena kita sudah dibantah dengan choto mate kudasai di sini, bisa jadi itulah tidak di sini. Ideska. Dan yang terakhir kita punya Hiroko-san to hanashimasen ka? Ya, dia kurang lebih sama di sini ya. Dan perbedaannya di sini yang kita lihat itu adalah ini adalah bentuk positif dan ini adalah bentuk negatif. Yang dimana bentuk negatif ini itu mungkin sebagian orang akan langsung mengartikan bahwa apa tidak bicara gitu ya. Apa kan ini kan bentuk pertanyaan kan, apa tidak bicara? Tidak bicara dengan saudara Hanako, seperti itu kan. Namun ini merupakan sebuah pola kalimat yang dimana ada kata kerja ditambah pola maseng. Ya, pola maseng terus ditambah ka di sini ya. 1, 2, 3. Yang dimana pola kalimat ini berarti bagaimana kalau kata kerja kayak gitu ya. Dan ya, kita punya maseng dan punya ka di sini, dan kita punya kata kerja hanashimasu yang artinya berbicara. Sehingga bagaimana kalau berbicara dengan Hiroko-san, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga kita bisa berlakukan seperti yang tadi nih ya, di machimasu di sini. Machimasu. Jadi machimasu bentuk masengnya jadi machimaseng. Machimaseng ka? Bagaimana kalau tunggu gitu. Bagaimana kalau menunggu gitu. Ini merupakan pola kalimatnya. Dan itu tentu bisa digunakan dengan kata kerja yang lain ya, dengan catatan mengikuti pola kalimat yang seperti ini. Lalu apakah ada nyambung? Saya Kitayama Hiroko. Permisi, bagaimana kalau berbicara dengan saudara Hiroko, kayak gitu ya. Hai, choto mate kudasai ya. Itu bisa kita lihat ya, sungguh tidak nyambung ya, seperti itu. Dan satu hal ya yang sebelumnya kita telah pelajari ya di pelajaran sebelumnya, bahwa to selain berarti dan atau dengan ya, seperti yang kalian tahu, kita telah pelajari bahwa to itu juga bisa digunakan untuk mengutip ya. To imas ya, kayak gitu ya. To kakimas kayak gitu ya, mengutip ya. Jadi ketika kita bilang sini Hiroko-san to hanashimasen ka, jadi seolah-olah ini juga memiliki makna bagaimana kalau kita berbicara tentang Hiroko-san, seperti itu ya. Jadi kelihatan di sini Kitayama-san dan Honda-san ini lambe ya, suka gibah ya, kayak gitu kalau misalnya kita tangkap yang seperti itu. Tapi tidak, itu pelajaran yang level lanjut, sehingga kita fokus di dandang dengan saja ya, seperti itu. Dan ya, setelah kita jabarkan di sini, maka kemungkinan yang bisa kita jawab ya nomor 4 salah itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Dan jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 1, karena nomor 1 yang paling sopan, dan nomor 2 juga setelah ditegaskan dengan kudasa itu bahwa tolong beri saya gitu. Dan ketika kita gunakan pada telepon itu kategorinya tidak sopan, atau ketika kita ngomong dengan seseorang, ketika meminta seseorang memanggilkan seseorang yang lain yang ingin kita ajak bicara itu ternyata tidak sopan, maka kita pilih jawaban yang paling sopan sesuai dengan tata krama, bukan dengan tata bahasa. Oke, desu ka? Sehingga kita dapat di sini Honda. Hai, Honda desu. Kitayama Hanako desu. Sumimasen. Hiroko-san o onegai shimasu. Hai, chotto matte kudasai. Ya, dan jawaban nomor 1 itu menutup perjumpaan kita pada kali ini. LPTN 5 1 soal telah kita bahas secara mendalam.
Baik, jadi bagi yang telah bergabung dari tadi terima kasih telah bergabung, dan yang telah memberikan dukungan juga terima kasih telah memberikan dukungan. Bagi kalian yang baru bergabung atau melewatkan beberapa sesi di sini, silakan cek akun YouTube saya, dan di sana saya telah unggah video-video live yang telah saya siarkan. Ya, saya unggah ulang di sana. Jadi bagi kalian yang melewatkan, silakan coba dicek kembali dan kita bisa belajar di sana. Silakan tinggalkan pertanyaan di sana jika kalian memiliki pertanyaan, dan kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya pada pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah untuk JLPTN 4, atau besok di minggu terakhir kita belajar yang sesi berikutnya. Baik, saya Darumawan San izinkan untuk beristirahat, dan kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Minasan, arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Dewa mata.